Pemirsa, baru saja Presiden Prabowo pada siang hari ini memberikan sambutan di acara siang ini adalah agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya kepada industri kelapa sawit. Jika kita kembali mereview agenda hari ini, pemirsa, tadi Jaksa Agung juga sudah menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam kasus ini kepada Menteri Keuangan. Kemudian Presiden dalam pernyataannya mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang dinilai gigih dan bekerja keras dalam melawan korupsi, manipulasi, serta berbagai bentuk penyelewengan. Ada beberapa yang bisa digarisbawahi, pemirsa, dalam pernyataan Presiden kali ini, bahwa Presiden mengatakan dengan uang sebesar 13 triliun rupiah ini, pemerintah bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Dan jika dicontohkan juga, satu kampung nelayan modern dibangun dengan anggaran sekitar 20 miliar rupiah, maka dana sebesar ini bisa digunakan untuk membangun sekitar atau lebih dari 600 kampung nelayan. Presiden menekankan, baru satu sektor saja, pemirsa, yaitu kelapa sawit, sudah ditemukan uang sebesar ini. Jadi Presiden yakin jika pemberantasan korupsi diperluas ke sektor-sektor lain, potensi pemulihan keuangan negara ini akan jauh lebih besar. Tadi di akhir sambutannya, Presiden juga berpesan agar semangat Kejaksaan Agung tidak surut dan tidak menyerah. Ia juga Presiden mengingatkan pentingnya koreksi diri juga, terutama agar tidak ada lagi oknum jaksa di daerah yang mencari celah untuk keuntungan pribadi. Acara siang ini, pemirsa, yang seperti Anda saksikan, tumpukan uang ini dilaksanakan menjadi simbol untuk bagaimana negara hadir dan juga perang melawan korupsi terus digaungkan. Total angka uang yang hari ini diserahkan, pemirsa, adalah 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Kasus ini bermula dari kebijakan pemerintah Indonesia pada awal 2022 yang memberlakukan larangan untuk ekspor CPO dan juga turunannya. Kemudian pemerintah mengambil langkah ini sebagai respons terhadap pada saat itu kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di pasar domestik. Namun pada implementasinya, sejumlah oknum di pemerintahan dan pihak swasta diduga menyalahgunakan mekanisme pemberian fasilitas ekspor khusus ini. Beberapa perusahaan besar, perusahaan sawit besar menerima fasilitas ekspor meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk domestic market obligation-nya atau DMO-nya. Kejaksaan Agung kemudian menyelidiki dan mengungkap keterlibatan pejabat di kementerian serta petinggi perusahaan sawit besar, dan kasus ini kemudian berkembang menjadi salah satu skandal korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar dalam sejarah sektor agribisnis Indonesia. Dan pemirsa, Kejaksaan Agung ini berhasil memulihkan kerugian negara melalui penyitaan dan penyerahan uang pengganti. Hingga Oktober 2025, total disita sekitar 14,4 triliun dari ketiga korporasi dengan rincian sebagai berikut. Misalnya dari Wilmar Group melalui 5 perusahaan anak usaha menyumbang sekitar 11,8 triliun. Permata Hijau Group menyumbang sekitar 1,3 triliun rupiah dan Muslim Mas Group menyumbang sekitar 1,3 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga terus menagih kewajiban pembayaran yang belum dilunasi oleh korporasi terkait untuk memastikan pemulihan kerugian negara secara maksimal.
Sekali lagi pemirsa, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum kasus korupsi yang berdampak besar terhadap sektor industri kelapa sawit dan stabilitas harga minyak goreng nasional. Koleksi pribadi ya. Bisa diatur lagi tuh. Itu dirapikan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.